Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Pak Prabowo baru-baru ini punya rencana gila yang diperuntukkan untuk tahanan. Dirinya mengusulkan agar para napi bisa dilatih sebagai tentara dan juga petani. Berbagai media kagum dengan cara hebat Prabowo dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah membuat gebrakan baru yang tak terduga. Baru-baru ini, beliau mengusulkan sebuah rencana besar yang diperuntukkan untuk para narapidana. Menariknya, langkah ini langsung menarik perhatian media asing. Berbagai media kagum dengan cara hebat Prabowo dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan amnesti atau pengampunan kepada para narapidana. Bukan cuma beberapa orang, tapi hingga 44.000 narapidana mendapatkan kesempatan dalam program beliau. Presiden Prabowo ingin memberi kesempatan bagi para napi, mulai dari pengguna narkotika hingga tapol Papua. Namun gak sembarang napi yang bisa menerima uluran kebaikan hati Presiden. Program ini teruntuk para napi yang berkomitmen penuh untuk tidak berbuat kesalahan lagi. Dan nantinya, para napi yang dibebaskan bakal diusulkan menjadi petani, terutama bagi para napi yang masih sehat bugar, agar bisa ikut dalam menyukseskan program swasembada. Selain itu, para napi yang memenuhi kriteria juga diproyeksikan untuk jadi tentara cadangan. Ide inovatif ini dilakukan agar para napi punya kehidupan yang lebih baik dan tidak ditelantarkan. Pada tahun 2022, Rusia juga pernah menetapkan kebijakan yang serupa. Presiden Vladimir Putin mengamandemenkan undang-undang militer Rusia yang memungkinkan mantan narapidana yang pernah terlibat dalam kejahatan berat untuk direkrut menjadi tentara. Namun, kebijakan ini tidak hanya sekedar soal memberi kesempatan kedua kepada para mantan narapidana. Dengan mengubah mereka menjadi tentara, para napi ini dapat mengisi kekosongan di pasukan Rusia. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan ini juga menuai kontroversi, terutama terkait dengan risikonya bagi moralitas pasukan dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial. Menariknya, meski ide ini serupa dengan beberapa usulan yang ada di Indonesia, fokus kebijakan di Rusia lebih kepada penguatan militer. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan ide serupa, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Prabowo menyarankan agar narapidana di Indonesia diberikan pelatihan untuk menjadi tentara cadangan atau bahkan petani. Usulan ini bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang produktif bagi negara. Kedua kebijakan ini meski melibatkan perubahan status narapidana, memiliki tujuan dan implementasi yang berbeda. Di Rusia, penekanan utamanya pada kekuatan militer, sementara di Indonesia, fokusnya lebih kepada pemberdayaan sosial dan ketahanan pangan. Bisa dibilang, kedua kebijakan ini memberikan gambaran bagaimana negara-negara menghadapi tantangan berbeda, baik dalam hal ketahanan militer maupun ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, termasuk narapidana yang telah menjalani masa hukumannya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertahanan dengan berbagai langkah strategi yang kini mulai terlihat di tahun 2025. Salah satunya untuk tahun 2025, anggaran pertahanan Indonesia dipatok sebesar 165 triliun, meningkat sekitar 25 triliun dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen serius Prabowo dalam memperkuat kapasitas militer Indonesia dan memastikan kesiapan negara menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Tak hanya soal anggaran, Prabowo juga memfokuskan perhatian pada modernisasi alat utama sistem senjata.
Indonesia kini tengah mengakuisisi pesawat tempur canggih seperti F-15X dari Amerika Serikat dan Rafale dari Prancis, serta kapal perang modern seperti Aurorhit 140 dan Frame. Selain itu, Indonesia juga menjajaki kemungkinan pembelian kapal selam Scorpène dari Tiongkok, serta kendaraan tempur ringan Pindad Maung. Semua ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia di era modern. Kerjasama internasional juga menjadi fokus utama dalam memperkuat pertahanan negara. Prabowo aktif menjalani hubungan dengan negara-negara besar di bidang pertahanan. Salah satu contoh terbaru kunjungannya ke India pada Januari 2025, di mana Indonesia dan India menandatangani kesempatan strategis di bidang pertahanan, teknologi digital, hingga keamanan maritim. Selain itu, Indonesia tengah menjajaki pembelian sistem rudal supersonik BrahMos yang melibatkan kerjasama antara India dan Rusia. Namun, upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan negara tidak hanya terbatas pada sektor militer saja. Beliau juga memperluas peran militer dalam berbagai fungsi sipil seperti program distribusi makan gratis untuk sekolah, serta proyek pertanian dan irigasi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut, meskipun beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Melalui serangkaian kebijakan dan inisiatif ini, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin berat, baik di bidang pertahanan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terencana dan strategi yang matang, Prabowo sedang membentuk Indonesia sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh di Asia Tenggara. Jadi, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan langkah besar dalam memperkuat pertahanan dan ketahanan sosial. Dengan kebijakan inovatif yang mengusulkan amnesti kepada 44.000 narapidana, Prabowo berfokus pada pemberdayaan mereka sebagai tentara cadangan atau petani. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat sektor militer. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memprioritaskan kekuatan militer, tetapi juga pemberdayaan sosial untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.